Oke teman-teman, jadi di sini aku udah bersama dengan narasumber dari komunitas Metamorfosa. Boleh barangkali perkenalan dulu Kak? Oke, halo, perkenalkan, nama aku Salma. Aku dari komunitas Metamorfosa Indonesia Tasikmalaya. Di sini di komunitas ini aku itu sebagai leader dari sosial pendidikan atau social education, divisi social education. Salam kenal ya Kak Salma. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara tugas sosiologi kali ini. Langsung aja ke pertanyaannya Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sejarah awal komunitas Metamorfosa ini? Boleh diceritakan? Oke, sebenarnya kalau ngobrolin sejarah, harusnya yang menceritakan ini tuh adalah kode kita yang Kak Anissa. Cuma karena Kak Anissa jauh ya di Jakarta, jadi yang setahu aku, karena aku juga awalnya bukan Metamorfosa dari awal gitu, aku tuh volunteer awalnya. Jadi sejarahnya Metamorfosa ini dia dibentuk oleh Kak Anissa Zuina bersama teman-teman yang lain. Mungkin ada yang namanya Hasbi, ada Razu, itu yang sekarang jadi tutor untuk bahasa isyarat di kegiatan kami. Terus 3 orang lainnya aku lupa karena aku juga udah begitu deket ya, karena pas volunteer tuh mereka aja udah punya kesibukan masing-masing. Nah, Metamorfosa itu dibangun tanggal 21 November 2021, berarti tahun ini akan berjalan mungkin 5 tahun ya, akan 5 tahun gitu. Dibangunnya kenapa? Dulu itu Teh Anissa ingin punya kegiatan di Tasik kayak gitu. Nah, awalnya Metamorfosa ini ada di Bandung. Teh Anissa tuh ikut Metamorfosa di Bandung. Dia pengen punya kegiatan tapi nggak ada namanya gitu. Nah, mintalah ke mentornya di Bandung, apakah boleh aku menggunakan nama Meta ini untuk komunitasku. Kata mentornya, selagi itu bermanfaat, katanya selagi membawa kebaikan untuk banyak orang, kenapa enggak? Akhirnya terakhirlah Metamorfosa Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, komunitas Metamorfosa ini komunitas apa sih? Komunitas Metamorfosa ini sebenarnya kalau teman-teman yang lihat kan seringnya kita nongkrong inklusif belajar bahasa isyarat gitu. Sebenarnya tidak hanya bahasa isyarat, jadi kita itu komunitas yang arah geraknya itu untuk kelompok marginal. Teman-teman tahu? Kamu tahu kelompok marginal? Jujur nggak tahu, Kak. Boleh dijelasin barangkali apa? Kelompok marginal itu kayak contohnya teman-teman disabilitas, kaum perempuan, kaum anak-anak, kaum rentan, lansia, yang seperti itu. Kita ada geraknya ke situ gitu, ingin mereka kaum marginal ini punya tempat yang setara di society, di masyarakat gitu kita. Dan jadi kita tuh komunitas yang ingin share awareness gitu, untuk membangun kesadaran di masyarakat kalau ada loh teman-teman kita dari kelompok sosial yang lain juga perlu kita angkat gitu derajatnya untuk setara sama kita. Marginal ya tadi namanya Kak. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih cara komunitas Metamorfosa ini tetap mempertahankan ciri khasnya sembari memberdayakan masyarakat tadi yang disebutkan? Jadi aku agak sulit ya, pas ini gimana aku menjawab gitu. Tapi ada setelah dipikirkan ada beberapa, ada 3 poin. Yang pertama dari kita ada program inklusif dan edukasi, terus pemberdayaan ekonomi dan keterampilan, serta kolaborasi dan solidaritas. Kenapa dibilang yang pertama tadi program inklusi dan edukasi itu karena banyak ternyata di Tasik juga masyarakat yang belum aware gitu untuk keberadaan teman-teman marginal, khususnya mungkin sekarang kita baru ada geraknya di teman-teman disabilitas, ada yang tunanetra, ada yang tuli gitu, tapi kita juga pengen kedepannya gerak kita itu bisa reach out semua teman-teman kelompok disabilitas maupun kelompok marginal gitu. Terus program inklusif dan edukasi ini dibentuknya dari apa? Terlihatnya dari kegiatan apa? Yang pertama, nongkrong inklusif. Itu tuh kegiatan rutin kita, biasanya 2 kali seminggu di kafe-kafe yang bersedia bermitra dengan kita. Terus ada juga workshop itu juga sebenarnya kolaborasi gitu, jadi ada nongkrong inklusifnya, ada workshopnya, ada juga konten edukasi mungkin di Instagram ya, di sosial media buat ngasih tahu teman-teman juga gimana sih how to treat disabilitas gitu dan lain-lain, dan kalian juga bisa lihat di Instagramnya mereka.
Terus untuk pemberdayaan ekonomi dan keterampilannya itu kita kalau ada event selalu mengusahakan apa ya, mungkin ada karya dari teman tuli yang bisa kita jual kayak gitu. Enggak cuma teman tuli sih, teman-teman disabilitas. Terus juga keterampilannya terakhir kita itu punya program namanya RT3. RT3 itu dia tuh apa ya, kegiatan di bawah sosial pendidikan, kepanjangannya ruang tumbuh teman tuli. Nah di situ kita bikin workshop filming, membuat video gitu kan, karena sekarang banyak banget yang kayak remote worker yang kerjanya editor video dan lain-lain, karena sekarang sudah digital. Jadi ada salah satu teman metanya ini, dia tuh pengurus juga, cuman kebetulan dia lagi sekolah di Inggris di London. Nah itulah workshop secara hybrid gitu, dianya di London tapi teman-temannya di sini lewat Zoom itu online. Terus kolaborasi dan solidaritas, kolaborasinya ini bareng teman-teman apa ya, komunitas saya juga. Kita tuh gak cuma bergerak sendiri Meta doang, kadang ada juga bareng kolaborasi, terus bareng Jabar Zilenial gitu, JBZ yang kayak gitu-gitu. Sama kolaborasi paling bermitra dengan cafe shop gitu buat berkegiatan. Kadang sekarang sih alhamdulillahnya udah kita yang mengajukan gitu, teman-teman dari kafe-kafe di Tasik udah mulai aware dan ngajakin ya. Baik, dari jawaban Kak tadi bahwa anak-anak metamorfosanya itu ada menghasilkan karya-karya Kak, keterampilan. Nah kira-kira apakah hasil karya yang dibuat oleh anak-anak metamorfosa itu bisa masuk ke dalam kearifan lokal menurut Kakak? Kalau sejauh ini sih mungkin yang bisa masuk ke kearifan lokal, mungkin kalau dari teman disabilitas ya yang di Meta, dia ada yang suka melukis kayu gelis, tapi bukan untuk diproduksi sih, lebih ke ya udah buat dokumentasi sama apa ya, kayak ya seni aja gitu, belum sampai ke ranah yang dijual dalam rupiah, belum sampai situ. Lalu pertanyaan yang keempat, strategi apa saja yang dilakukan komunitas ini untuk menghadapi tantangan dan dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif dari globalisasi, oke. Yang pertama strateginya mungkin adaptasi konten ya, dan kolaborasi. Itu sih kalau di zaman sekarang kalau kita pengen berjalan sendiri tuh menurut aku nggak bisa. Kita harus banyakin kolaborasi sama boleh stakeholder yang pemangku kebijakan seperti itu, biar mereka juga aware gitu. Masih banyak yang perlu dirangkul di dalam masyarakat kita satu itu. Terus itu kan tentang stakeholder. Aku juga banyakin kolaborasi bareng tadi pemilik kafe atau pengusaha-pengusaha. Kadang mereka juga tertarik ternyata untuk merekrut teman disabilitas untuk bekerja, dan itu kan menjadi salah satu potensial yang bagus. Terus ya yang keduanya kolaborasi sama komunitas lain atau sama institusi gitu, biar apa ya, mereka yang bikin kebijakan nantinya lebih tahu kalau di lapangan itu seperti apa gitu. Terus apalagi ya, bikin program yang sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kan sekarang digitalisasi, mungkin kita bisa ajak teman-teman disabilitas untuk lebih aware kayak teman-teman disabilitas itu sebenarnya banyak potensinya, tapi mereka itu kurang percaya diri gitu. Kita tuh membangun kepercayaan diri mereka, mungkin kalian bisa loh berkonten gitu, gak usah takut. Konten kreator tuli banyak gitu kan, konten kreator autis mungkin ada, konten kreator tunanetra juga ada kok yang misalnya dia sampai sekolah tinggi, dia itu tunanetra gitu, dan itu sangat mungkin gitu. Cuma di kasih ini masih sulit gitu, itu yang mau kita gerakan. Terus untuk dampak negatifnya mungkin paling apa ya, dampak dari globalisasi untuk kita yang mengikis nilai-nilai budaya sih ya kan, kalau globalisasi. Jadi karena adanya teknologi ya ketemu juga mungkin handphone aja. Nah kalau kalian ikut Meta ketemu tuh sama teman-teman, misalnya kita tuh gak bisa sambil nge-handphone gitu, pasti mereka bukan marah ya, kayak kamu kenapa yang handphone gitu kan sama aku ngobrol. Jadi harus fokus kalau belajar bahasa isyarat kayak gitu. Mungkin itu sih jawaban buat nomor. Berarti cukup bagus ya strategi melawan dampak negatif dari arus globalisasi ini. Lalu pertanyaan terakhir ya Kak, apa harapan serta cita-cita komunitas metamorfosa ini untuk kedepannya? Oke,
Yang pertama sesuai tagline kita, passing inklusif, kita pengen bikin kota inklusif yang setara buat semuanya. Terus kita pengen masyarakat, kita tuh sebenarnya mau dibilang mengedukasi takut terlalu apa ya? Karena mereka juga sebenarnya mungkin lebih teredukasi daripada aku gitu ya di sini gitu kan. Jadi bilangnya mau membuka kesadaran atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses sosial untuk teman-teman marginal. Terus juga membangun kepedulian masyarakat. Nah, kepedulian dalam hal ini bukan berarti kita tuh kasihan melihat teman-teman kaum marginal atau teman-teman disabilitas. Enggak seperti itu. Padahal teman-teman disabilitas itu tidak perlu dikasihani. Mereka tuh cukup diberikan ruang dan support, itu mereka udah sangat senang gitu. Nah setelah masa meta juga aku dulu banget kayak aku selalu melihat kasihannya dia gitu kan. Sebenarnya yang harus dikasihani itu diri kita gitu, kayak kita juga punya kebutuhan khusus. Contohnya aku kalau melihat orang berkebutuhan khusus, kita tuh harus sadar diri kita juga punya kebutuhan khusus. Salah satunya kacamata ini. Kalau nggak ada kacamata aku minus gitu, ini semua blur kan. Berarti aku tuh berkebutuhan khusus juga, kebutuhan khusus aku tuh kacamata itu sama mereka juga. Teman tuli tidak bisa mendengar, berarti kebutuhan khusus mereka apa? Isyarat, gerakan isyarat, atau misalnya mereka tidak paham isyarat harus ada juru petik gitu. Jadi pas kita ngobrol gini ada juru petik dia baca di situ gitu. Dan yang terakhir aku pengen dari lagi kegiatan ini supaya lebih luas gitu kan. Sekarang kan di Tasik-Tasik aja, tapi kemarin juga kita ada kegiatan di Ciamis, itu kan antara Tasik dan Ciamis. Nah teman-teman di Ciamis juga teman-temannya pengen dong meta kegiatan juga di sini, tapi untuk saat ini kayaknya belum bisa. Semoga nanti kedepannya bisa gitu. Sudah cukup Pak? Cukup. Oke, terima kasih atas jawaban dari Kak Salma, sangat luar biasa untuk menjawab semua pertanyaannya. Semoga harapan dan cita-cita untuk komunitas Metamorfosa bisa terkabulkan ke depannya. Oke teman-teman, sama seperti harapan dari Kak Salma tadi, semoga masyarakat dan publik bisa lebih terbuka lagi terhadap orang-orang di sekitarnya, khususnya kaum marginal, sama seperti komunitas Metamorfosa ini. Terima kasih.